Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kami hadir untuk Anda, kami ajak Anda untuk bisa membahas lebih lengkap lagi mengenai kasus-kasus bullying ataupun perundungan yang terjadi mirisnya di lingkungan pendidikan kita di Indonesia, pemirsa. Termasuk yang baru-baru saja terjadi, ini ada kasus bullying ataupun juga perundungan yang terjadi di Cilacap, dan kami akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua KPAI, ada Pak Jasra Putra, sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Pak Jasra, apa kabar, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Jasra, kita malam hari ini akan mungkin membuka kembali ya peristiwa yang tentunya tidak ingin kita ingat, tapi kita harus mengkajinya supaya peristiwa ini tidak terulang, Pak. Kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan kita nampaknya butuh perhatian, dan mudah-mudahan ini menjadi kasus terakhir yang tidak lagi terulang. Kita akan coba lihat dulu kasusnya seperti apa, pemirsa. Kami hadirkan untuk Anda informasinya mengenai kronologi kasus bullying ataupun perundungan yang terjadi di Cilacap. Ini kasusnya dilakukan oleh siswa SMP Sekolah Menengah Pertama di Cilacap, pemirsa, dengan pelaku MK yang menganiaya korban secara brutal pada saat itu. Dan bahkan videonya pun juga sempat viral di media sosial. Nah, berikutnya pemirsa, perundungan yang terjadi di SMP di Cilacap, Jawa Tengah ini dipicu oleh masalah pertemanan, masalah geng. Jadi di sekolah-sekolah ini nampaknya anak-anak ini juga membentuk kelompok-kelompok yang mungkin mereka anggap senada atau mungkin memiliki ketertarikan yang sama, kemudian justru berakhir pada ada aksinya perundungan. Nah, pada tanggal 26 September 2023, video perundungan ini viral di media sosial, tentunya menjadi konsumsi publik. Begitu cepat, begitu masif, adanya peristiwa perundungan siswa SMP di Cilacap ini diketahui oleh banyak pihak. Kemudian pada 27 September 2023, polisi menangkap pelaku perundungan di rumahnya. Ini juga sempat tertangkap kamera dan juga menjadi viral. Bahkan banyak juga reaksi yang menghujani media sosial yang menangkap mengenai peristiwa penangkapan pelaku perundungan ini. Dan kami hadirkan pemirsa untuk Anda pernyataan dari pihak kepolisian. Dari penyidik terus melakukan pemeriksaan terhadap anak-anak yang lain yang ada di video itu, untuk nanti hari ini rencana kami analisa untuk kami kemungkinan ada tersangka tambahan dalam perkara ini. Itu yang muncul dari video itu atau pembuatnya atau siapa itu? Ya, nanti tentunya akan kita pilahkan peran masing-masing, apakah itu dari yang merekam ataupun yang turut serta dan yang melakukan pembiaran. Baik, Pak Jasra Putra, kalau tadi kita sudah melihat sedikit ya kronologi mengkilas balik peristiwa perundungan yang terjadi di sebuah SMP di Cilacap, Jawa Tengah ini. Kalau KPAI sendiri, Pak, pada saat peristiwa tersebut juga sudah melakukan kajiankah dan temuan seperti apa yang diperoleh KPAI? Ya, Mbak Ken, pertama tentu perundungan atau kekerasan ini siapapun pelakunya tidak dibenarkan ya, termasuk juga anak gitu ya. Dan ketika peristiwa ini 2 hari setelah itu tim langsung ke Cilacap ya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan termasuk juga aparat hukum untuk melihat pertama terkait anak korban gitu ya. Seperti apa pengobatan dan rehabilitasi bagi anak korban, karena ini penting gitu ya, memastikan kesehatannya harus pulih, kemudian tertangani secara baik dan secara cepat dan seterusnya. Dan selanjutnya juga kita berkoordinasi dengan kepolisian terkait anak pelaku gitu ya, yang sudah diamankan oleh kepolisian gitu ya. Dan baik anak korban dan anak pelaku ya tentu harus mendapatkan perlindungan sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Baik soal identitasnya tidak dipublikasi gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana anak yang menyaksikan, karena kalau di video itu kan cukup banyak yang menyaksikan, itu harus juga direhab ya, karena kalau tidak direhab maka potensi dia menjadi pelaku akan bisa akan terjadi begitu ya. Nah, dan ini kita tangani secara komprehensif, dan para pihak juga terlibat termasuk juga keluarga, pekerja sosial,
psikolog gitu ya, Oke. dan juga pendamping hukum. Gitu, Baik, Mbak. Pak Jasra, sebelum kita melangkah ke sana, mungkin kita akan melihat dulu juga profil dari pelaku perundungan di sebuah SMP di Cilacap, Jawa Tengah itu. Kita hadirkan untuk Anda juga pemirsa, inilah sosok ketua geng pelaku bullying di Cilacap. Pelaku MK ini lulusan pondok pesantren di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Majenang, Jawa Tengah. Dan keluar karena berkelahi dengan siswa yang lain. Kemudian anak pelaku MK ini pindah ke SMP di Cimangu. Kemudian cukup berprestasi, Pak Jasra, juara 2 lomba pencaksilat tingkat kabupaten, juara lomba tilawah Al-Quran tingkat kecamatan, aktif juga di kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Baik, itulah tadi kira-kira profil dari sosok anak pelaku MK, pemirsa, berprestasi nampaknya, tapi sebenarnya apa yang kemudian terjadi? Karena nampaknya kontradiktif ya Pak Jasra, antara prestasi kemudian ada tindakan perundungan yang terjadi. Tapi usai jeda nanti kita akan membahasnya bersama-sama di Apa Kabar Indonesia Malam.